Permisi, Bu. Ya, halo, silakan masuk. Oh iya, selamat pagi, Dek. Ada apa datang ke sini hari ini? Gini Kak, saya ingin melakukan sesi konseling karena saya merasa ada perasaan yang menjanggal di dalam diri saya. Oh, baik. Jadi sebelum itu kamu udah pernah belum melakukan sesi konseling? Sebelumnya sih Kak belum pernah, makanya saya memberanikan diri untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Oke, jadi karena kamu baru pertama kali ngelakuin sesi konseling ini, jadi kakak jelasin dulu ya. Jadi saat kamu datang ke sini, kamu secara terbuka untuk berbicara dengan kakak mengenai perasaan kamu. Di sini kakak nggak bakal ngejudge kamu tentang apa yang bakal kamu omongin, dan kamu juga bisa terbuka dengan kakak mengenai masalah yang ingin kamu bicarakan dengan kakak di sini. Apakah sebelumnya kamu bisa memahaminya? Saya bisa memahaminya Kak. Oke, jadi sekarang kamu bisa ceritain apa yang sebenarnya mengganggu perasaan kamu. Jadi gini Kak, saya merasa kurang percaya diri Kak karena dimana kemarin saya baru saja ditunjuk menjadi seorang ketua di event jurusan Kak. Nah saya tuh merasa saya nggak mampu, saya nggak bisa gitu karena saya memang nggak punya kemampuan tersebut gitu Kak. Jadi saya bingung gitu Kak harus gimana. Jadi dari cerita kamu tadi, apa yang sebenarnya kamu rasakan ketika kamu tadi berbicara mengenai perasaan kamu? Saya merasa khawatir aja ya Kak, merasa gugup dan gak percaya diri Kak, karena menurut saya nggak punya kemampuan hal tersebut gitu Kak untuk menghandle gitu Kak. Kira-kira bagaimana cara kamu menghadapi rasa gugup kamu itu biar lebih percaya diri lagi gitu? Aku tidak tahu Kak, aku ngerasa aku nggak cocok aja gitu untuk ditunjuk sebagai ketua. Oke, jadi sebelumnya mari kita coba supaya kamu itu lebih mengerti perasaan kamu. Saat kamu mengatakan aku tidak siap itu, apa yang ada di pikiran kamu? Ketika saya bilang aku nggak bisa itu Kak, saya merasa saya nggak punya kemampuan gitu Kak untuk menghandle tim, untuk mengelola waktu, untuk mengelola tim yang sebesar itu Kak. Dan saya punya kekhawatiran kalau saya akan bakal melakukan hal kesalahan yang terbesar gitu Kak di dalam acara nanti gitu Kak. Jadi kira-kira bagaimana jika kamu memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri sebelumnya, untuk mempersiapkan sebelum kamu menjadi ketua nih? Apa yang kamu bakal lakukan? Mungkin saya bakalan cari gitu ya Kak tentang referensi-referensi mengenai tentang acara-acara gitu Kak. Terus juga mungkin saya mencari relasi-relasi yang mungkin udah pernah gitu Kak dalam pengalaman atau berpengalaman dalam hal tersebut. Dan mungkin juga saya meminta bantuan kepada senior-senior yang mungkin udah sering melakukan event-event seperti ini Kak. Kira-kira apa sih yang menghentikan kamu untuk melakukan hal tadi itu menjadi seorang ketua? Kira-kira apa yang bisa menghambat kamu? Mungkin dalam diri saya sendiri ya Kak, kayak rasa khawatir saya aja yang berlebihan gitu Kak. Atau saya karena takut aja Kak gitu akan melakukan kesalahan ke depannya, atau saya merasa nanti saya bakalan disalahin atas kekacauan pesta tersebut gitu Kak, atau acara tersebut. Bagaimana jika kamu nggak khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan? Apa yang bakal kamu lakukan? Mungkin Kak yang akan saya lakukan itu adalah saya bakalan fokus gitu ya Kak untuk mempersiapkan acara tersebut atau event tersebut. Dan mungkin kalau membutuhkan saya bakalan mulai mencari gitu Kak bantuan dari teman-teman di sekeliling saya gitu Kak. Jadi persiapan saya mungkin jadi lebih teratur gitu Kak, lebih matang gitu Kak untuk mempersiapkan event tersebut. Kira-kira bagaimana sih proses kamu untuk mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan sebelum acara ini? Mungkin aku butuh dukungan ya Kak, mulai dari dosen, terus juga yang paling penting sih menurutku dukungan dari teman-temanku ya Kak, support dari teman-temanku. Dan itu pasti bakalan membuat aku ngerasa lebih semangat gitu Kak, lebih ada percaya diri yang lebih tinggi gitu Kak, karena aku disupport dari teman-teman di sekelilingku. Oke, berarti bagaimana cara kamu untuk memulai proses ini? Kira-kira langkah awalnya itu seperti apa? Mungkin saya akan melakukan persiapan diri ya Kak, persiapan diri, terus itu juga mempersiapkan apapun yang dibutuhkan gitu Kak, yang seperti tadi saya katakan mulai dari mencari rekan-rekan kerja, mempersiapkan diri untuk pengalaman-pengalaman kerja berikutnya gitu Kak, dan juga bisa mengelola waktu dan menghandle tim-tim yang akan saya
eh, akan saya pimpin gitu Kak. Oke, bagus sekali ya. Jadi aku juga ikut senang kamu udah tahu langkah awal apa yang bisa kamu mulai sebelum kamu mempersiapkan acara ini. Dan juga aku mau nanya nih, kira-kira bagaimana sih perasaan kamu sendiri tentang peran ketua ini sekarang? Tadi sebelum datang ke sininya Kak, sih jujurnya saya merasa kurang percaya diri ya Kak. Saya merasa khawatir, saya merasa takut gagal gitu, takut bakalan mengalami kekacauan di acara nanti. Tapi setelah sesi konseling ini saya merasa saya lebih percaya diri Kak. Saya merasa lebih yakin lagi. Ternyata saya mempunyai kompeten yang kayak saya bisa gitu. Aturannya saya bisa melakukan hal tersebut. Cuma kekhawatiran saya saja yang berlebihan gitu Kak. Oke, jadi kita udah banyak sekali nih dari tadi berbincang-bincang mengenai masalah yang kamu alami dan juga sekarang perasaan kamu mungkin udah lebih lega lagi ya. Di sini saya juga merasa ikut senang karena kamu udah tahu bagaimana caranya supaya kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu tadi. Saya berterima kasih ya atas waktu yang telah kamu luangkan untuk bercerita kepada saya selaku konselor kamu di sini. Semoga nanti ke depannya kalau misalnya kamu butuh saya lagi, kamu bisa datang lagi ke ruangan saya untuk berdiskusi ataupun berbincang mengenai masalah yang kamu alami. Saya juga mengucapkan terima kasih Kak, karena Kakak udah bisa membukakan pikiran saya gitu Kak. Jadi saya bisa lebih berpikir terbuka, ternyata saya nggak sendirian. Saya banyak orang-orang yang masih sayang sama saya seperti itu. Oke, terima kasih ya. Oke Kak, saya sepertinya kembali dulu ya Kak, soalnya ada jam kelas lagi. Oke, makasih ya. Oke Kak.